Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Ada yang lagi sakit? Tidak. Sakit hati. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada nggak? Ini ya Bu. Hadir ya, alhamdulillah. Materi minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Al-Quran dan Hadis. Ya betul, Al-Quran dan Hadis. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari Al-Quran? Nilfi? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Iya, terus kali punya tepuk tangan dulu. Kalau hadis, ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari hadis itu? Mutiara tahu? Hadis itu perkataan dari Nabi. Iya, betul sekali. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi umat Muslim. Nah, kemudian sedangkan hadis yaitu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu rasa materi minggu kemarin sudah dipahami semua ya oleh anak-anak sekalian. Insya Allah. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu, yaitu dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Anak-anak sekalian, setiap manusia atau setiap orang itu pasti ingin mencari kebahagiaannya tersendiri. Betul atau tidak? Betul. Waalaikumsalam. Kenapa telat? Lain kali jangan sampai telat ya. Oke, Ibu, ulangi lagi ya. Setiap manusia atau setiap orang itu pasti mencari kebahagiaannya tersendiri. Baik itu orang muslim, orang kafir, orang kaya, miskin, orang yang jahat, orang yang baik, pasti mereka mencari kebahagiaan tersendiri. Akan tetapi, mereka itu mencari kebahagiaannya berbeda dari sisi melihatnya. Ada yang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta benda, ada yang mencari kebahagiaan dengan memiliki jabatan yang tinggi, kemudian ada juga yang mencari kebahagiaan dengan status sosial yang tinggi. Namun anak-anak, percayalah bahwa tiga di atas itu termasuk kebahagiaan yang bersifat sementara, hanya bersifat Dunia. iya, sementara. Nah, dan adapun kebahagiaan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dalam memperoleh ilmu dan memiliki amal perbuatan yang soleh. Karena ilmu merupakan cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat melakukan apa saja yang akan kita lakukan di dunia ini. Dan insya Allah, Allah akan menolong kita dalam segala sesuatu yang hendak kita capai. Atau Allah akan selalu mempermudah bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, di sini terdapat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Ibu akan meminta anak-anak sekalian kita untuk membacanya secara bersama-sama. Ibu dahulu, baru nanti anak-anak yang membaca. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu
yaltamisu Tariqan yaltamisu fihi ilman fihi ilman saharallahu saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, hadis ini yaitu yang memiliki arti dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini meminta salah satu siswa yang mampu membacakan hadis di sini, hadis Muslim dari Abu Hurairah tersebut. Ada yang bisa membantu Ibu? Gamainlah baca hadis ini, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Insyaallah. Kemudian yaitu materi mengenai membentuk pribadi yang pantang menyerah. Pribadi yang pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak pernah merasa lemah terhadap sesuatu yang telah terjadi. Mereka itu selalu yakin atas segala sesuatu yang ditimpa oleh mereka dan selalu berpikir positif. Kemudian mereka menganggap bahwa semua ini adalah dan mereka yakin bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak syarat sukses dalam Islam itu apa? Memperbanyak doa, usaha. Ya, ada lagi? Bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Pantang menyerah. Baik. Jadi syarat sukses menurut Islam yaitu kita sebagai umat muslim harus memiliki rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena iman dan ilmu ini adalah kunci kebahagiaan dalam hidup kita sebagai umat muslim. Sehingga jika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika kita sudah berilmu, maka kita akan mudah melakukan segala sesuatu yang akan kita ingin lakukan. Kemudian insya Allah kita akan merasa bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompoknya mau Ibu bagi atau kalian yang menentukan sendiri? Bagi Bu. Kalau seperti ini kelompok 1 dari batas 5 ini ke belakang sampai ke Nelly, kemudian Nilvi sampai Nurli ke belakang kelompok 2 ya. Ya Bu, benar Bu. Silakan kalian cari materi yang sudah Ibu berikan itu, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Jika tidak ada yang paham atau ada yang ditanyakan, nanti boleh tanyakan sama Ibu. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Silakan kalian diskusikan, jangan ada yang ngobrol. Tak berhentiin dulu ya. Bisa-bisa. Berhentiin dulu. Agar nanti hasil diskusinya
Baiklah, di sini saya mewakili dari kelompok 1 yang dimana soalnya silakan kalian diskusikan atau cari isi kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang ilmu. Nah, di sini jawabannya isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yaitu satu, seseorang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua itu orang Muslim yang menuntut ilmu terutama ilmu agama dengan benar dan ikhlas lalu mengamalkannya sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan beribadah dengan benar, menolong sesamanya, berbuat kebaikan sebagai balasannya yang diperoleh yaitu surga. Ya. Itu tangan dulu. Yang lain mohon didengar ya. Silakan kalian diskusikan dan kelompok kalian carilah surat atau ayat Al-Quran yang membahas mengenai tentang menuntut ilmu. Itu terdapat di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu ta'lamuna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu jadi anak-anak, kita sebagai umat muslim itu sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mampu, akan dapat menjalankan segala. Kenapa telat, Rafiki, Nando? Ini sudah jam berapa? Hari ini ibu maafkan, besok-besok jangan lagi ya. Silakan dulu. Jadi ulangi ya, kita sebagai umat muslim itu sangat diwajibkan dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita dapat melakukan segala sesuatu dengan mudah, dan Allah akan selalu menolong kita, akan selalu mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat kelak. Di sini ibu ada satu ayat yang membuat ibu termotivasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan ibu juga berharap kepada anak-anak semua dengan mendengarkan arti dari ayat ini, semoga kalian semua tetap semangat, tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Mau dengar nggak ayat kutipan ayatnya itu seperti apa? Mau. Ibu bacakan ya. Jadi ayatnya yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Orang mukmin yang kuat lebih dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang Islam, ketika kita mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu cobaan, kita harus kuat, karena Allah lebih menyukai, Allah lebih mencintai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Jadi untuk anak-anak ibu sekalian, ibu harap kalian semua nanti ketika mendapatkan suatu masalah atau cobaan, kalian harus menerimanya dengan kuat dan sabar. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari pertemuan kita pada hari ini? Tidak. Sudah mengerti ya? Insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu besok, silakan kalian cari ayat-ayat mengenai tentang menuntut ilmu. Kemudian hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut kalian hafalkan di rumah. Besok
Setelkan ke ibu satu persatu. Bisa? Oke. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Pada Allah, ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.